Prof. Haidar, banyak orang juga yang sering mencibir pada Buya Shafi'i Ma'arif dengan mengatakan sebagai ulama penguasa yang sudah berada di zona nyaman, dekat pengusaha, circle kekuasaan, sehingga kehilangan keulamaannya. Bagaimana Anda menjawab cibiran ini? Yang pertama, karena mereka tentu tidak paham tadi, tidak paham, tidak kenal, ya, lalu punya prasangka. Orang kan punya kebiasaan berpikir bahwa jika kayak gini, mesti kayak begitu. Padahal kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Nah, pertama ketika agama atau kelompok tertentu itu anti terhadap kekuasaan, siapapun yang mendekat itu biasanya akan diberi prasangka buruk, gitu ya. Hatta ketika orang yang mendekat itu punya niat untuk meluruskan sesuatu yang caranya tidak seperti orang lain melakukan cara, gitu ya. Nah, yang kedua, orang sering punya anggapan ketika mendekat pada penguasa itu kan punya asumsi di zaman lama, teori klasik gitu, bahwa ulama itu ulama buruk itu ulama yang dekat dengan kekuasaan. Itu kan pelajaran etik sebenarnya untuk agar kita seksama, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebenarnya dalam tradisi Muhammadiyah itu sejak Kiai Dahlan sampai seterusnya, semuanya gitu ya, itu biasa kita ini berhubungan dengan penguasa, karena bukan orang lain, penguasa kan penguasa, apalagi setelah kemerdekaan, penguasa negara Republik Indonesia dan penguasa kita juga. Kemudian para pihak yang berbeda agama, suku, ras, golongan itu juga bagian dari diri kita. Nah, lagi-lagi ada kesenjangan, ya, kesenjangan karena tidak paham. Yang kedua, kesenjangan karena cara pandang lama yang kemudian diterapkan secara general. Lalu, Padahal, maaf Prof, mungkin yang ingin saya juga ingin dengar dari Prof. Haidar, mengapa mereka salah? Karena mengira Buya Shafi'i itu meskipun sudah berada dalam misalnya dekat dengan presiden, menjadi Dewan Pengarah BPIP, kemudian tidak memiliki atau memberikan suara kritis. Rasanya itu salah. Karena apa? Karena meskipun Presiden Jokowi banyak mendengar almarhum Buya Shafi'i Ma'arif dengan sangat keras, Buya Shafi'i kan mengkritik bagaimana soal KPK, dan ada surat yang mengatakan Pak Presiden saya menjerit. Mungkin karena Prof. Haidar sering bersama Buya, bisa saya ingin dapatkan cerita-cerita lebih banyak bahwa bukan berarti dekat dengan kekuasaan, maka Buya Shafi'i itu kehilangan daya kritisnya. soal daya kritis itu memang juga ada perbedaan. Daya kritisnya Buya, saya, dan tokoh-tokoh lain satu sama lain kan berbeda artikulasinya. Nah, ketika ada orang ingin menyatukan dan mensamakan artikulasi, disitulah muncul bias. Bahwa ketika artikulasi Buya, saya, kemudian mungkin Gus Yahya dan lain berbeda dari artikulasi dia atau tokoh yang didukung atau yang dikehendaki oleh dia, yang diidolakan oleh dia, lalu menjadi berbeda. Nah, tapi Buya paham, Mbak, terhadap suara itu, dan Buya selalu begini, tidak apa-apa Dar, ya. Jadi yang penting kita tulus dan lurus. Nah, gitu. Yang penting kita tulus dan lurus. Ketika hujatan banyak dan orang salah sangka, gitu ya, Buya selalu bicara pada kita. Kita tidak perlu tunjukkan pada orang bahwa kita punya martabat. Kita ini insya Allah karena merasa selesai dengan diri sendiri dan kita tidak akan terbeli oleh apapun, ya. Tapi tidak perlu kita tunjukkan bahwa kita bermartabat, gitu ya. Jadi itu pesan Buya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak Prof. Haidar Nasir. Selamat menjalankan amanat dari Buya Shafi'i Ma'arif untuk tetap menjaga keutuhan bangsa, keutuhan Muhammadiyah, dan keutuhan umat Islam. Di tangan Profesor Haidar Nasir nih diberikan amanatnya. Doa dari semuanya. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Haidar.